Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bara di channel Bisa Siro. Pada episode kali ini saya akan berbagi kisah tentang pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Pada episode sebelumnya, saya sudah berbagi kisah kepada teman-teman tentang peperangan Fijar dan perjanjian Hilf al-Fudul. Teman-teman masih ingat nggak, umur berapakah Muhammad saat mengikuti perang Fijar? Ya, jawabannya adalah 15 tahun. Ada pula yang meriwayatkan bahwa umur beliau pada saat mengikuti perang Fijar adalah 20 tahun. Nah, pada episode kali ini saya akan berbagi kisah kepada teman-teman tentang pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Pada awal masa remaja, Muhammad tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat mengatakan bahwa beliau biasa mengembala kambing. Pada saat beliau berumur 25 tahun, ia menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang pedagang wanita yang terpandang dan kaya raya. Ia biasa menyuruh orang lain untuk menjalankan barang dagangannya. Kemudian ia memberikan sebagian dari keuntungan itu kepada orang yang menjualkan barang dagangannya. Tatkala Khadijah mendengar tentang kejujuran, kredibilitas, dan kemuliaan akhlak Muhammad, maka ia pun mengirim seseorang untuk menawarkan Muhammad untuk menjalankan barang dagangan miliknya. Muhammad harus pergi bersama pembantu Khadijah, yaitu Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya teman-teman. Muhammad kemudian menerima tawaran Khadijah. Lalu Muhammad bersama Maisarah pergi berangkat ke Syam. Tepat pada bulan ketiga, Muhammad beserta Maisarah sampai di Bushra, tidak jauh dari Syam. Di sana sedang ada perayaan besar yang sedang berlangsung. Sesampainya di Bushra, Muhammad berteduh di bawah pohon besar. Tanpa ia sadari, terdapat seorang pendeta bernama Nasturo yang mengawasi gerak-geriknya. Nasturo kemudian mendatangi Maisarah dan bertanya siapakah yang sedang berteduh di bawah pohon besar tersebut. Maisarah kemudian menjawab, orang Quraisy dari Mekah. Tidak ada seorang pun yang duduk di bawah pohon itu kecuali ia adalah seorang nabi. Ia adalah nabi terakhir, jelas Nasturo. Mendengar hal itu, Maisarah tercengang. Perasaannya campur aduk. Ia tidak menyangka dan ia merasa senang sekali bahwa ia dapat menemani seseorang yang kelak akan menjadi seorang nabi. Setelah itu, Muhammad bersama Maisarah melanjutkan perjalanan ke Syam. Sesampainya di sana, Muhammad lalu menjualkan barang dagangan milik Khadijah yang dia bawa. Setelah 4 bulan lamanya di Syam, Muhammad beserta Maisarah bergegas kembali ke Mekah. Pada siang hari cuaca sangatlah panas. Pada saat itu Maisarah menyaksikan sebuah mukjizat. Ia melihat ada sebuah awan yang selalu menaungi Muhammad kemanapun ia pergi. Awan ini selalu menaungi beliau selama di perjalanan. Mukjizat ini hanya dilihat oleh Maisarah. Pedagang-pedagang dan musafir-musafir yang lain tidak melihatnya. Pemandangan ini meyakinkan Maisarah bahwa perkataan Nasturo itu benar. Sesampainya di Makkah, Muhammad kemudian mendatangi kediaman Khadijah. Ia lalu menyetorkan modal dan keuntungan yang ia dapat. Setelah itu, Khadijah memberikan imbalan kepada Muhammad. Khadijah merasa senang dengan hasil kerja Muhammad. Setelah mendapatkan imbalan, Muhammad kemudian bergegas pulang. Setelah itu, Maisarah menceritakan kisah-kisah yang ia dapatkan pada saat menemani Muhammad berdagang ke Syam. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Nasturo dan awan yang selalu menaungi Muhammad. Khadijah mendengar cerita dari Maisarah dengan baik. Ia tidak ingin melewatkan informasi sedikit pun. Cerita-cerita Maisarah membuat Khadijah kian kagum dengan Muhammad. Selama ini banyak lelaki yang ingin melamar Khadijah, namun ia menolaknya. Keinginan Khadijah untuk menikahi Muhammad ia sampaikan kepada temannya, yaitu Nafisah binti Munayah. Khadijah kemudian meminta tolong Nafisah untuk menemui Muhammad. Nafisah kemudian menemui Muhammad dan menyampaikan pesan Khadijah, yaitu Khadijah ingin melamar Muhammad. Muhammad terkejut, ia tidak menyangka bahwa ia akan dilamar oleh Khadijah. Lamaran itu kemudian Muhammad renungkan. Akhirnya setelah beliau renungkan, dia berpikir bahwa ia akan menerima lamaran Khadijah. Hal itu kemudian ia sampaikan kepada paman-pamannya. Tanpa menunggu lama,
Paman-paman Muhammad lalu mendatangi keluarga Khadijah untuk melamar Khadijah. Peristiwa pelamaran ini terjadi 2 bulan setelah kepulangan Muhammad dari Syam. Keluarga besar Muhammad memberikan mas kawin sebanyak 20 ekor unta kepada keluarga Khadijah. Banyak ya teman-teman, kalau dihitung-hitung 20 ekor unta itu kurang lebih 640 juta loh teman-teman. Nah, Khadijah merupakan wanita pertama yang dinikahi oleh Muhammad. Ia tidak menikahi wanita lain hingga Khadijah meninggal. Begitulah kisah pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Pada episode berikutnya, saya akan berbagi kisah kepada teman-teman tentang anak-anak Muhammad. Muhammad dikaruniai 6 anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton episode berikutnya ya. Cukup sekian untuk episode kali ini. Semoga teman-teman dapat memetik hikmah dari setiap cerita yang saya sampaikan, insya Allah. Jangan lupa tonton episode berikutnya yang insya Allah akan membahas tentang anak-anak Muhammad. Semua yang benar datang dari Allah, sementara semua yang salah datang dari kesalahan saya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Nabi, salam alaik. Salawatullah alaik.